Sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surah Al-Isra 17 ayat 106. 1. Periodisasi turunnya Al-Quran. A. Periode Makkiyah atau periode Makkah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah berjumlah 86 surah. Diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira pada saat Nabi Muhammad SAW bertahanus adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Artinya, B. Periode Madaniyah atau periode Madinah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah berjumlah 28 surah. Turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yastrib, yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Maidah ayat 3. 2. Sejarah pembukuan Al-Quran. A. Al-Quran pada masa Rasulullah. Pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surah demi surah. Karena kefasihan dan keindahan bahasanya luar biasa, ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Secara sembunyi-sembunyi dalam malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, karena Nabi SAW diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. B. Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Sesudah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan turunnya. Dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, dia telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung unta. Mereka menulis 5 naskah Al-Quran. 1 naskah ditinggal di Madinah, dan 4 yang lainnya dibagi-bagikan ke Mekah, Suriah, Kufah, dan Basrah. Masing-masing 1 buah. Semua naskah ini dan mushaf yang ditulis melalui perintah khalifah pertama tidak berbeda, kecuali dalam satu hal, yaitu bahwa surat Al-Baqarah dalam mushaf khalifah pertama diletakkan di antara surah-surah Mi'un, diletakkan di antara surah-surah Matsani. Sedangkan dalam mushaf Imam, surah An-Anfal dan Al-Baqarah diletakkan di antara surah Al-A'raf dan Yunus.